Perkenalkan, nama saya Fasilasi Privai dengan NIM 23060 2300186 dari kelas BJKRC. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 21601241076. Perkenalkan, nama saya Ferdi Setiawan dengan NIM 23060 2300477 dari kelas BJKRC. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farizi. Saya dari kelas BJKRC. NIM saya 23060 23025. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Guntur Yeva Yuda dengan NIM 23060230118 dari kelas BJKFC. See you. Ada kelas ilmu pendidikan. Ya, dulu dosennya juga. Oh iya, ada kelas ya sama mahasiswa. Kabarin deh kalau online. Oh, kelas online ya. Oke, dulu ketemu temen deh. Kelas online. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Saya absen dulu ya. Rizky, Saya Pak, hadir Pak. Ferdi, Hadir, Pak. Fauzan, Hadir, Pak. Salman. Saya Pak, hadir. Oke, hadir semua ya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu sebagai pendidikan dan ilmu sebagai sistem. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan seorang manusia. Hal ini dikarenakan dengan adanya pendidikan, seorang manusia dapat menjadi pribadi yang terarah. Melalui pendidikan juga, manusia dapat mempunyai kemampuan-kemampuan mengatur dan mengontrol serta menentukan dirinya sendiri. Pendidikan adalah kebutuhan pokok seorang manusia. Tanpa adanya pendidikan, seorang manusia akan menjadi pribadi yang hilang arah tanpa tujuan hidup. Pendidikan merupakan sebuah sistem. Sistem merupakan suatu kesatuan komponen-komponen atau unsur-unsur sebagai sumber yang memiliki hubungan fungsional yang teratur, tidak secara acak, yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu hasil ataupun tujuan. Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan kesatuan dari berbagai komponen yang saling berkaitan antara komponen satu dengan komponen lainnya, yang tentunya mempengaruhi perkembangan peserta didik untuk menuju ke hal yang lebih baik. Setiap komponen memiliki fungsi masing-masing yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Di dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan dipandang sebagai suatu kebutuhan dasar yang melekat pada setiap masing-masing individu. Pendidikan juga dipandang sebagai suatu fungsi yang melekat pada kehidupan sehari-hari kita. Fungsi pendidikan sebenarnya adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan suatu proses pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Mendapat suatu pendidikan merupakan keharusan dan kebutuhan dalam berbangsa dan bernegara. Pendidikan telah dipandang sebagai suatu investasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang amat diperlukan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak, tujuan kita belajar ini untuk apa ya Pak? Oke, terima kasih atas Mas Ferdi pertanyaannya. Tujuan kita belajar ini adalah yang pertama ada mengetahui pendidikan sebagai suatu sistem dan sebagai ilmu. Yang kedua mengetahui macam-macam sistem. Yang ketiga mengetahui komponen-komponen pendidikan.
Kurang lebih begitu. Ada lagi yang ingin ditanya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Rizky. Apa sih yang dimaksud pendidikan sebagai suatu sistem? Apa ada yang mau menjawab dari pertanyaan Mas Rizky ini? Saya Pak. Oke, silakan Mas Salman menjawab pertanyaan dari Mas Rizky. Oke, menurut Roger A. Kaufman, sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang bekerja secara independen dan bekerja bersama untuk mencapai hasil yang dikehendaki berdasarkan asas kebutuhan. Sistem juga memiliki ciri-ciri, yaitu pertama, memiliki tujuan. Dengan begitu, proses kerja sistem mengarah pada tujuan. Yang kedua adalah memiliki batas yang tujuannya untuk membedakan sistem yang satu dengan sistem lainnya. Yang ketiga bersifat terbuka karena sistem bisa dihubungkan dengan sistem yang lain hingga terbentuk sistem baru yang lebih besar. Yang keempat ada terdiri dari beberapa bagian yang disebut dengan istilah komponen atau subsistem. Dan pendidikan adalah usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Usaha pendidikan mencakup 3 unsur pokok, antara lain masukan, unsur proses usaha itu sendiri, dan unsur usaha hasil usaha. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, bagus jawabannya dari Mas Salman. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Pak, saya ingin bertanya. Lalu pendidikan sebagai ilmu itu bagaimana Pak? Apa definisinya? Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mas Fauzan? Saya Pak. Mungkin saya akan menambahkan pertanyaan dari Mas Fauzan ya Pak. Jadi pendidikan itu adalah suatu usaha untuk membekali peserta didik berupa ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pada dasarnya, pendidikan erat hubungannya dengan ilmu karena objek utama dari pendidikan itu adalah ilmu. Pendidikan merupakan suatu kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Suatu proses mentransfer ilmu yang pada umumnya dilakukan melalui 3 cara, yaitu lisan, tulisan, dan perbuatan. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Bagaimanapun juga di situ ada pendidikan. Menurut Dwi Karya, yang pertama, ilmu pendidikan adalah ilmu yang menelaah fenomena pendidikan dan semua fenomena yang ada hubungannya dengan pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Yang kedua, B, fenomena pendidikan dan semua fenomena yang ada hubungannya dengan pendidikan ini bukan hanya merupakan gejala yang melekat pada manusia atau gejala yang universal dalam perspektif yang luas, melainkan juga sekaligus merupakan upaya untuk memanusiakan manusia agar menjadi sebenar-benarnya. Hal ini secara integratif diperlukan penggunaan berbagai kajian tentang pendidikan, kajian historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis. Yang terakhir, upaya pendidikan mencakup keseluruhan aktivitas pendidikan, pendidik, dan didik, dan pemikiran yang sistematis tentang pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Rizky. Saya lanjutkan ya. Syarat pendidikan sebagai ilmu adalah yang pertama ada memiliki objek studi atau objek material dan objek formal. Yang kedua ada memiliki sistematika. Yang ketiga itu memiliki metode. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, saya ingin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan pendidikan sebagai sistem itu bagaimana? Macam-macam sistem ada apa aja Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Mas Fauzan. Saya jelaskan ya. Sistem itu ada sistem abstrak dan sistem fisik. Dan yang sistem yang lainnya tuh ada sistem alamiah, ada sistem buatan manusia, serta sistem tertentu dan sistem tak tertentu. Yang terakhir ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Oke, mungkin coba Mas Ferdi dijelaskan
keempat macam sistem tersebut itu bagaimana? Mungkin supaya lebih jelas ya, silakan coba Mas Febri jelaskan. Baik Pak. Yang pertama sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa gagasan atau ide-ide atau suatu pemikiran yang tidak terlihat secara fisik. Contohnya adalah ilmu ketuhanan atau suatu pemikiran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang terlihat bentuk fisiknya seperti apa? Seperti sistem dalam sebuah komputer. Kemudian sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena proses-proses yang terjadi di alam tanpa ada ikut campur tangan manusia. Contoh seperti sistem tata surya. Sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang sengaja dibuat oleh manusia, tentunya melibatkan campur tangan manusia. Contoh sistem komputer. Kemudian sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu merupakan suatu sistem yang dapat diperkirakan secara tepat seperti yang telah diprediksikan. Contohnya sistem pada komputer. Sedangkan sistem tak tentu merupakan suatu sistem yang tidak dapat diperkirakan bagaimana kedepannya. Contoh sistem pemilihan presiden. Yang terakhir sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar, sehingga sistem ini tidak melakukan pertukaran materi energi dan secara otomatis akan bekerja tanpa adanya bantuan lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan mendapatkan suatu pengaruh dari lingkungan luarnya untuk mengubah input menjadi output. Contoh sistem keorganisasian. Oke, itu aja Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Mas Febri. Saya lanjutkan sedikit lagi ya ini ya. Komponen-komponen sebagai sistem itu ada beberapa. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan. Yang kedua ada isi dan pendidikan. Yang ketiga ada metode pendidikan. Yang keempat itu ada alat pendidikan. Dan yang terakhir itu ada tenaga pendidik. Oke, mungkin saya rasa cukup ya pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita tutup dulu dengan doa. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak dibatasi. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.